Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ma'asyiral hadirin, a'azzakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang muawwal, yaitu berkaitan dengan sebab berbeda pendapatnya para ahli fikih, para ahli hukum, para ulama kita tentang suatu masalah fikih. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, ya, pembahasan berikutnya yaitu tentang an-nasikh wal mansukh, ya, penyebab yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. An-nasikh dan mansukh, pakai kha di belakangnya. An-nasikh dan mansukh. An-nasikh dan mansukh itu juga salah satu penyebab ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran baru, ya, kita murojaah sedikit dulu. Kebetulan ada hadiah di depannya. Baik. Siapa yang bisa jawab pertanyaan anak? Dengar dulu pertanyaannya baru diangkat tangannya. Siapa tahu sulit. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih didahulukan, riwayatnya perawi atau pemahamannya perawi terhadap riwayatnya? Mana yang lebih kita ikuti? Dan sebutkan alasannya. Apa? Perawi apanya? Saya ulangi pertanyaannya. Mana yang, kan kalau bertentangan antara riwayatnya dan pendapatnya perawi atau sahabat atau yang meriwayatkan, yang mana yang lebih kita dahulukan? Apakah riwayatnya kita lebih dahulukan ataukah pendapat periwayat yang lebih kita dahulukan? Angkat suaranya. Riwayatnya. Alasannya kenapa? Mentakwil, alasan pertama. Alasan apa lagi? Apa artinya mentakwil? Mengeluarkan dari makna yang asalnya. Mengeluarkan dari makna asal, itu takwil artinya. Itu alasan pertama. Dan itu bisa dijawab, tapi Ana nak mau jawab dulu karena saya tidak mau berdebat. Ana pengen cuma dengar jawaban antum. Alasan kedua apa? Itu aja. Ya kan antum cuma jawabnya satu dapat satu dari sini. Coba antum tambah lagi satu deh. Mau ditambah lagi satu jawabannya? Bisa aja. Ayo coba. Apa? Nggak boleh ada yang bantu ya. Kalau bantu boleh, tapi dibantu juga nanti makannya. Coba itu saja. Ya silakan ambil pilih salah satu. Zuhud beliau terhadap dunia ya, Masya Allah. Bagus ya. Orang yang zuhud terhadap dunia itu langka hari ini. Silakan. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa jawab? Karena apa? Di sini di mana? Itunya kembali ke mana? Riwayat siapa? Riwayat perawi maksudnya, atau pendapatnya perawi? Yang mana? Riwayatnya perawi itu adalah perkataan Nabi, sedangkan pendapatnya perawi adalah ijtihad pribadinya. Masya Allah. Wah, boleh. Apa lagi? Ada yang lain? Jadi antum milih yang mana? Mendahulukan perkataannya perawi, dari riwayatnya perawi daripada pendapatnya. Oh ya. Silakan dipilih satu. Karena cuma satu jawabannya. Ada yang lain jawabannya? Ya.
Pendapat perawi, alasannya tentang ya dia lebih tahu dan lebih paham tentang hadis yang diriwayatkannya. Menjadi sandarannya. Baik, masya Allah kuat juga itu, makanya Anda bilang bisa dibantah. Sini pilih satu. Masya Allah sudah ada dua perbedaan pendapat para ahli fikih ini sekarang ini. Antum ikut yang mana? Ikut yang pertama apa yang ini? Yang ini. Nah, masya Allah. Barakallahu fiikum. Ada yang sependapat dengan ini dan sebutkan alasannya. Yang sependapat dengan ini yang menjawab. Yang tidak sependapat sudah tadi dijawab oleh temannya yang lain. Ayo. Cepat, karena waktu kita terbatas. Isa cepat sekali sekarang. Ayo, cepat. Yang sependapat dengan yang barusan ya sebutkan alasannya. Itu bukan lagi sependapat, mengulang jawaban yang sama namanya itu. Ada alasan yang lain enggak ya selain itu? Alasan yang lain apa? Membawa lafaz ke makna yang kuat. Maksudnya bagaimana itu? Bisa jadi antum memiliki maksud ya yang Anda tidak paham. Ayo jelaskan. Membawa lafaz ke makna yang lebih kuat maksudnya? Baik, ada yang bantu silakan. Enggak ada. Padahal ada satu lagi alasan kuatnya untuk membantu ini pendapat yang barusan ini. Enggak ada? Ya. Hah? Karena dia yang mendengarkan. Rasulullah sama aja. Karena dia lebih tahu, karena dia yang mendengarkan ya. Ada yang lain? Nggak ada yang lain? Nggak ada? Oke, cukup dulu. Nanti kita sisakan ini untuk pelajaran ya. Lumayan. Untuk pelajaran 3. Baik, Anda tambahkan alasan yang barusan. Bahwa sebagian ulama berpendapat yang diikuti itu adalah ijtihadnya atau pendapatnya perawi. Tadi alasan pertamanya sudah disebutkan oleh teman antum. Bahwasanya alasannya adalah karena perawilah yang lebih paham terhadap hadis yang dia riwayatkan, karena dia dengar langsung dari Nabi. Mungkin kalau ada contohnya dia yang lihat langsung dari Nabi, ya kan? Betul tidak? Betul. Nah, ada lagi satu hal lagi, yaitu bahwasanya banyaknya orang uji nyali dia. Baik. Masya Allah kuat nyalinya ya. Baik. Bahwasanya banyaknya orang jatuh pada perbuatan bid'ah karena berdalilkan dengan dalil umum. Padahal ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Seperti dalil umum tentang memelihara jenggot, itu dalil umum, tapi dikhususkan oleh sahabat ini sebagai contoh, ya kan? Maka kita jangan berpegang pada dalil umum untuk membantah yang dikhususkan oleh sahabat ini, karena dia tahu dalil umumnya. Tapi ada contoh kasus yang boleh dikhususkan yang keluar dari dalil umum. Contoh, kalau jenggotnya itu sudah lebih dari 1 genggam, itu yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Dalil umumnya kan nggak boleh potong jenggot, iya kan? Iya kan? Itu kan dalil umum. Tapi ada masalah ya yang disebut masalah khusus, yaitu apabila jenggot orang tersebut lebih dari 1 genggam, ya, lebih dari 1 qabdah, 1 genggam, maka ini disunnahkan malah menurut orang yang berpendapat ini untuk dipotong. Karena mereka mengkiaskan dengan apa? Dengan celana. Celana kalau lewat mata kaki itu namanya isbal. Sama dengan jenggot lewat 1 qabdah namanya jenggot isbal katanya. Itu salah satu pendapatnya Syekh Albani. Tapi kita bantah kemarin pada pertemuan lalu. Masih ingat bantahannya? Siapa yang ingat? Nah, 3 langsung sekaligus saya kasih. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Langsung dikasih 3 sekaligus. Itu Syekh Albani loh yang berpendapat. Dan antum tidak segampang itu mematahkan pendapat ulama besar. Tapi kita kan beristihad juga kemarin, ada pendapat ulama yang lain. Dan kita sudah menjawabnya. Apa?
Apa jawabannya kemarin? Ayo, masa dilupa? Ya sudah, Anda kurangi satu lagi. Nah, ayo jawab. Nggak ada yang bisa jawab? Kurang lagi. Nah. Nggak ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Coba. Nah, bukan itu. Ada lagi? Ada yang tadi angkat tangan di bagian sini. Kita sudah bantah kemarin dengan bantahan yang cukup kuat. Insya Allah kalau Syekh Albani dengar mungkin beliau mempertimbangkan. Tapi kan Syekh Albani sudah meninggal. Apa? Kita bilang kemarin bahwasanya itu berlaku, yakni didahulukannya ijtihad perawi berlaku kalau seandainya makna dari dalil atau nas tersebut itu memiliki lebih dari satu makna, muhtamil maknayain, memiliki kemungkinan makna yang sama-sama kuat. Seandainya cuma satu maknanya, tidak ada makna yang lain, barulah kita bilang ya, seandainya misalnya hadis tersebut ada dua maknanya, antara makna A dan makna B, dan makna A makna B ini sama-sama kuat, susah kita memilih entahkah A yang lebih kuat, entahkah makna B yang lebih kuat. Seperti misalnya makna, misalnya katakanlah makna yad dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yad itu artinya kan tangan. Tangan itu bisa bermakna dari sini ke sini, itu tangan. Dari sini ke sini juga tangan, betul tidak? Jadi bagaimana caranya kita menentukan potong tangan kalau untuk pelaku pencurian misalnya? Ketika Allah berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan minallah, nakalam minallah. Ya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Tangan yang mana mau dipotong? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Nah, disitulah baru kita bilang perawi lebih tahu terhadap apa yang dia riwayatkan, karena dia langsung prakteknya dari Nabi, karena memiliki lebih dari satu makna. Karena bisa sampai pergelangan tangan, itu juga tangan maknanya. Sampai siku juga tangan. Dan prakteknya Nabi memotong tangan itu sampai pergelangan tangan, bukan sampai siku. Jadi yang dipotong itu ketika orang mencuri itu pergelangan tangan. Kalau mencuri lagi, potong lagi yang satunya pergelangan tangannya. Paham ya? Nah, jadi itu kalau seandainya maknanya lebih dari satu, barulah kita katakan perawi yang lebih tahu terhadap yang dia riwayatkan. Tapi kalau seandainya maknanya jelas, tidak ada kemungkinan makna yang lain, maka kita katakan hadis Nabi, riwayat Nabi yang lebih didahulukan. Boleh jadi perawinya berijtihad. Itu seperti yang disebut oleh para ulama. Ibnu Umar berijtihad dalam surah At-Taubah, ya, ketika beliau memendekkan rambut kepalanya, dia juga memendekkan rambut jenggotnya. Baik, kita cukupkan murojaah kita. Separuh murojaah, separuh pelajaran baru. Padahal pelajaran baru ini sangat banyak, tapi kita ringkas saja ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Penyebab berikut, ulama berbeda pendapat, yaitu berkaitan dengan apa? Nasih dan mansuh. Antum baru dengar ya kalimat nasih dan mansuh? Sudah dengar sebelumnya? Sudah dengar apa belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nasih dan mansuh itu istilah ya. Nasakhtul kitabah misalnya, saya menulis kitab, itu arti secara bahasa. Tapi yang dimaksud bukan menulis di sini, tapi menghapus. Ya, atau mengangkat. Atau mengangkat. Apa yang dihapus? Apa yang diangkat? Yaitu hukum lama dengan hukum baru. Yang tadinya boleh, kemudian datang ayat baru atau dalil baru melarangnya. Atau sebaliknya, yang tadinya dilarang, datang dalil baru atau ayat baru atau hadis baru yang membolehkannya. Itu gambarannya secara umum. Itulah nasih dan mansuh. Antum bisa tangkap nggak nih? Bisa tangkap atau tidak? Dalil nasakh dalam Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Alam ta'lam anallahu ala kulli syai'in qadir. Tidaklah satupun ayat yang kami hapus, yang kami membuatnya Muhammad lupa dengannya, pasti kami akan
datang dengan yang lebih baik darinya, atau yang semisal dengannya, Bagaimana maksudnya datang dengan ayat semisal? Ya, bagaimana dihapus ini baru datang dengan semisal? Bukan itu main-main namanya, bukan. Bahkan maksudnya semisal dengan segala sisinya, bukan. Saya kasih contoh. Di awal Islam, kemana umat Islam menghadap kiblat? Kemana menghadap sholatnya? Arah kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Semua tahu Masjidil Aqsa. Tapi masalahnya adalah Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah kiblat kami Ka'bah, yakni Masjidil Haram, Ka'bah, Al-Bait. Nabi selalu berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang tahu apa sebabnya Nabi meminta kepada Allah untuk dirubah itu arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Ka'bah? Ada yang tahu? Silakan. Nah, karena Masjidil Aqsa itu kiblatnya orang Yahudi. Terus apa masalahnya? Itu dia. Silakan dipilih. Sama aja. Jadi ini tidak bisa dipilih ya. Ya, baik, jazakallah khair. Betul jawabannya. Jadi Nabi Muhammad itu dicela oleh orang Yahudi. Wahai Muhammad, kau mencela agama kami, tapi lucunya kamu sholatnya menghadap kiblatnya kami. Bagaimana ini? Kamu katakan agama kami agama yang sudah dirubah-rubah macam-macam, tapi kau sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa, arah kiblatnya kami. Sehingga Nabi terus berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dan turunkan ayat. Apa tadi bunyi ayatnya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, itu turun ayat itu. Itu ayat turun pada saat Nabi sholat subuh. Pada saat Nabi sholat subuh turun itu ayat perubahan arah kiblat. Lalu dikabarkan pada saat kapan? Sholat subuh. Bisa jadi ini ditanya kapan ini ayat turun. Dan itu pada rakaat pertama di sholat subuh pada saat ruku. Ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah bahwa arah kiblat sudah dirubah ke arah Masjidil Haram. Akhirnya mereka dalam keadaan ruku yang tadinya mengarah ke Masjidil Aqsa merubah posisi rukunya ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Sekarang timbul pertanyaan, apa hukum fikih yang bisa diambil dari hadis ini? Ada yang tahu? Berkaitan dengan sholat ini, fikih sholat. Ayo, siapa yang tahu? Hukum fikih apa yang diambil dari hadis ini? Antum dilatih ini menjadi fuqaha. Ada hadisnya, sisa hukum fikihnya. Jadi bukan cuma hafal hadis tok, tapi tidak tahu apa hukumnya, itu sama saja. Ya, orang cuma sekedar penghafal hadis. Ya. Antum harus jadi apoteker, harus jadi dokternya sekaligus, tahu resep menggunakan obatnya. Ayo, siapa yang tahu? Bisa diperbaiki sementara apanya diperbaiki? Oh, arah kiblatnya bisa dirubah langsung. Jadi misalnya antum sholat, tahu arah kiblatnya salah, dia kasih tahu teman antum, arah kiblat tak salah itu. Jadi antum merubah langsung posisi kiblatnya atau bagaimana maksudnya? Begitu maksudnya? Nggak paham juga maksudnya apa? Ayo yang lain, coba bantu temannya. Jawabannya adalah pertama, banyak masalah hukum fikih yang diambil dari sini. Antaranya, kalau seorang tidak tahu arah kiblat lalu dia dikasih tahu, maka dia tidak perlu mengulangi dari awal. Tidak perlu mengulangi dari awal. Seandainya perlu mengulangi dari awal, maka tentu sahabat yang sholat bersama Nabi tadi tidak merubahnya saja, tapi mengulang sholatnya dari awal. Tapi mereka langsung merubahnya. Ini menunjukkan tidak batalnya sholat mereka. Baik.
Jadi itu tentang nasakh ya, tentang hukum penghapusan hukum yang semisal maksudnya. Bahwasanya kiblatnya sama saja sebetulnya, orang menghadap Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram kan tidak ada bedanya sebetulnya. Tapi ada beberapa perbedaan dan keutamaan ya. Jelas Ka'bah lebih afdol daripada Masjidil Aqsa ya. Ka'bah lebih afdol daripada Masjidil Aqsa jelas. Dan Ka'bah itu adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah kiblatnya seluruh para nabi. Adapun Masjidil Aqsa itu disebutkan oleh beliau dirubah oleh Yahudi. Jadi awalnya itu kiblatnya Nabi Musa itu adalah ke Ka'bah. Nanti beberapa perbedaan-perbedaan karena ta'assubnya orang-orang Yahudi, mereka merubahnya ke arah Masjidil Aqsa. Jadi itu arah kiblat itu yang termasuk agama yang dirubah oleh kelompok Yahudi. Nah, jadi itu contoh nasakh ya, perubahan hukum. Ya, perubahan hukum. Nah, inilah yang menyebabkan kadang sebagian ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih. Nah, kita pahami dulu konsep ini, nasakh dan mansukh ini. Jadi antum sudah memiliki gambaran bahwa nasakh dan mansukh itu seperti itu contohnya. Baik. Berikutnya kita sebutkan contoh lain dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang berkaitan dengan perkara ini. Yang tadinya halal berubah menjadi haram, yang tadinya boleh berubah jadi dilarang. Saya kasih contoh lain, seperti misalnya ya dalam masalah apa misalnya sebetulnya banyak ya. Contohnya masalah khomar misalnya. Masalah apa? Khomar. Itu ada 4 tahap pengharamannya. Awalnya boleh. Awalnya boleh. Setelah itu dilarang. Setelah itu dilarang secara tidak langsung. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamar. Khamar itu ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih banyak. Sekedar begitu saja, tapi orang masih minum khamar pada saat itu. Terus tahap ketiga mulai penghapusannya pelan-pelan ini. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Mulai ada pelarangan lebih tegas. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Tapi mereka pas selesai sholat mabuk lagi. Jadi pelarangannya hanya sebatas apa? Pas mau sholat saja. Itu tahap ketiga. Dan tahap terakhir afa antum muntahun. Setelah Allah menyebutkan khamar itu bisa menyebabkan permusuhan, pertikaian, pembunuhan dan semacamnya, baru di akhir ayat ditunjukkan afa antum muntahun. Tidakkah kalian mau berhenti? Lalu para sahabat tatkala mendengar ayat ini, intahaina. Ya Allah, kami berhenti. Ini tahap yang terakhir dari apa? Pengharaman khamar. Dan disebutkan dalam riwayat pada saat itu banjir jalan-jalan di Madinah itu dengan khamar. Pada saat itu Anas bin Malik mau menumpahkan khamar, ya saat sampai ayat ini kepada beliau tidak jadi dan memecahkan itu kandi atau yang dipakai untuk khamar tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan penghapusan hukum itu Allah sengaja kadang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Jadi fungsi dari nasakh dan mansukh ini adalah untuk kemaslahatan. Kalau Allah haramkan sekaligus ya langsung diharamkan begitu, maka tentu akan berat dan mungkin akan banyak orang yang dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena minuman khamar itu minuman yang sudah mengakar dan memudaya di masyarakat jahiliyah. Untuk memuliakan tamu minum khamar. Minuman sehari-hari minum khamar. Minum khamar itu minuman kehormatan. Jadi itu sudah mengakar dan memudaya dan sangat sulit untuk dihapuskan. Makanya bertahap Islam datang untuk menghapuskannya sampai 4 tahap seperti itu. Ya kurang lebih sama lah seperti khamar di zaman sekarang juga seperti itu. Masih banyak orang minum khamar, bahkan muslim sekalipun banyak minum khamar. Ya, yang lebih mirip dengan zaman itu, ya contohnya rokok ya di zaman sekarang. Orang mau makan merokok, mau minum, mau selesai makan
ngerokok. Ya, lagi duduk-duduk ngerokok, bawa mobil ngerokok. Kapanpun merokok, betul tidak? Di sini ada yang merokok? Tidak ada yang ngaku. Tidak ada. Tidak ada yang ngaku maksudnya. Betul tidak ada merokok di sini? Ya. Ada. Ini ada mestinya propamnya ini pengawasnya. Ya, bisa jadi karena masih remaja, ikut-ikut tren, ikut-ikut pergaulan, nanti terpengaruh. Itu tidak boleh dilakukan karena rokok itu haram. Itu merusak akal, merusak paru-paru, merusak kesehatan. Bersepakat seluruh dokter di dunia ini, baik dokter muslim mau dokter kafir, bahwa merokok itu membahayakan kesehatan. Tidak ada satupun dokter bilang merokok itu bagus untuk kesehatan. Sedangkan kaidah umum dalam agama, la dharar wala diror, tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Kalau ada orang yang antum dengar yang mengatakan rokok itu makruh, paling minimal hukumnya makruh ya, kalau tidak mubah, kemungkinan besar dia itu perokok juga. Ya, kalau ada ustadz atau siapapun dia yang bilang rokok itu boleh, kemungkinan besar dia perokok. Tidak ada ustadz yang mengatakan rokok itu boleh, tidak ada. Baik, jadi itu contoh level-level apa, tahap-tahap nasikh dan mansukh. 6. Jadi inilah penyebab ulama berbeda pendapat. Karena untuk nasikh dan mansukh ini butuh diketahui mana yang duluan dan mana yang belakangan. Nasikh yaitu yang menghapus hukum. Mansukh itu yang dihapus hukumnya. Contoh, ketika Nabi mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur, saya melarang kalian dari ziarah kubur. Itu hukum. Nabi tidak menyebutkan sampai kapannya. Pokoknya dilarang ziarah kubur. Nahaitukum an ziarah kubur. Berarti kalau dilarang berarti hukumnya haram. Dan Nabi mengatakan ini di awal-awal Islam. Ketahuan kenapa? Karena ilahnya diketahui. Bahwasanya pada awal-awal Islam para sahabat masih terikat hatinya dengan kuburan-kuburan keramat. Mereka masih menyembah kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan yang dimuliakan, yang diagungkan, sehingga dikhawatirkan kalau mereka ziarah kubur maka mereka kembali jatuh kepada kesyirikan. Tapi setelah itu Nabi mengatakan fal'an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dalam riwayat lain fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ini namanya sunnah menghapus sunnah atau hadis menasikh hadis. Itu contohnya. Jadi hadis yang pertama larangan, tidak boleh. Itu namanya mansukh, yang dihapus. Yang nasikhnya mana? Yang penghapusnya yang belakangan. Yaitu sekarang saya bolehkan kalian apa? Menziarahi kubur. Karena sesungguhnya menziarahi kubur itu bisa apa? Mengingatkan orang kepada apa? Kematian. Nah, kenapa Nabi membolehkan padahal tadi Nabi melarang? Karena sudah hilang illahnya. Illah itu artinya sebabnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Itu kaidah fikihnya. Hukum itu tergantung illahnya, tergantung sebabnya. Ada atau tidak adanya. Ada hukum, ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, hilang hukum. Tadi sebabnya apa? Khawatir jatuh kepada kesyirikan karena masih awal-awal Islam. Sekarang ilahnya sudah tidak ada. Para sahabat sudah mengerti tentang hukum kesyirikan, tentang tauhid, tentang hukum meminta-minta pada kuburan keramat. Sudah aman dari kesyirikan, maka Nabi memperbolehkan. Sudah hilang sebabnya. Nah, ini dia. Jadi ini hadis yang belakangan dinamakan nasikh. Maka hadis yang pertama berlaku apa tidak? Sudah tidak berlaku lagi sampai hari kiamat. Jadi kalau begitu kita bisa ambil hukum bahwasanya hukum ziarah kubur hukumnya sunnah. Kenapa? Karena hukum yang pertama tadi sudah terhapus. Dan kalau saya mau berbicara panjang lebar tentang ini, contoh-contoh ayat, contoh-contoh hadis, ayat menghapus hadis, hadis menghapus ayat dan sebagainya, itu panjang pembahasannya dan banyak. Tapi saya hanya ingin memberi gambaran secara umum kepada antum semua
apa itu nasikh, apa itu mansukh, supaya kalau lewat suatu saat nanti kalau kita habis ini kita belajar ilmu fikih dan kita bilang hadis ini dinasikh oleh hadis ini, antum sudah paham maksudnya. Sudah mengerti apa yang dimaksud, bahwa hadis yang menasikh itu adalah hadis yang datang belakangan. Yang mansukh itu yang lebih duluan, yang dihapus karena dia berubah hukumnya. Datang yang belakang yang menghapusnya. Saya kasih contoh masalah. Saya kasih contoh apa? Masalah, yaitu hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudu. Kalau dia berwudu, dia sentuh kemaluannya. Apakah batal wudunya? Batal. Ada yang mengatakan tidak batal? Ada yang mengatakan tidak batal? Ulama di sini ada 4 pendapat, 4 mazhab. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal kalau dengan syahwat, ada yang mengatakan apalagi itu yang keempat. Ya, dianjurkan berwudu tapi tidak wajib. Itu pendapat yang keempat. Ini akar masalahnya ini adalah dari nasikh dan mansukh ini. Karena hadisnya begini. Pertama hadisnya mengatakan, hadis Talq bin Ali ya, hadis Talq bin Ali, masastu zakari yamassa zakarahu yani masistu zakari au ar-rajul yamussu zakarahu fi shalah alaihi wudu. Seseorang menyentuh kemaluannya, apakah dia wajib berwudu? Qala la innama huwa bid'atun mink. Tidak, kata Nabi, karena itu cuma ya, kemaluan itu adalah seperti bagian lain dari anggota tubuhmu, sama seperti tangan, sama seperti kepala dan kaki, paha dan yang lainnya. Baik, azan dulu barangkali kita lanjutkan sedikit tentang ini. Silakan azan dulu. Ayo, azan, muadzin.
Taib. Sebelum kita berbicara tentang nasikh dan mansukh pada hadis ini, kita sebutkan dulu 4 pendapat ini. Pendapat pertama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Itu pendapat pertama. Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, ya, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian sahabat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, lawan dari pendapat pertama. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, dan pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri. Pendapat yang ketiga, menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika dengan syahwat. Ya, kalau dia sentuh kemaluannya, tergerak syahwatnya, maka dia batal. Tapi kalau dia tidak tergerak syahwatnya, maka tidak batal. Ini pendapatnya Imam Malik juga dan dipilih oleh Syekh Albani. Pendapat yang terakhir, yang keempat, yaitu berwudu ketika menyentuh kemaluan adalah sunnah, yakni dianjurkan secara mutlak, tapi bukan wajib. Baik dia dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, dia tidak batal, tapi dianjurkan dia untuk berwudu. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Baik, baru kita lihat sebab mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Kenapa ada yang mengatakan batal wudunya menyentuh kemaluan, ada yang mengatakan tidak batal. Hadisnya memang begitu. Coba lihat hadis yang pertama. Masistu zakari awil rajulu yamussu zakarahu fis shalah alaihi wudu qala la innama huwa bid'atu mink. Aku pernah menyentuh kemaluanku, atau ada orang yang menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Apakah dia diharuskan untuk berwudu? Dibilang Nabi, innama huwa bid'atun minka. Kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Artinya sama dengan bagian tubuh yang lainnya, seperti paha, tangan. Kalau orang nyentuh pahanya batal tidak? Tidak batal, sama seperti itu. Itu maksudnya. Nah, tapi ada hadis yang bertentangan dengan ini, yang berbeda dengan ini, yaitu hadis Busrah binti Sofwah. Hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, "Man massa zakarahu falyatawadda." Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia apa? Dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, dan juga saya lihat si Albani mensahihkan hadis ini. Ya. Tapi ulama yang berpegang pada pendapat ini yang mengatakan, ya, dengan hadis ini yang mengatakan bahwa dia wajib berwudu, batal wudunya, mereka punya alasan. Ya, alasannya hadis yang pertama yang kita bacakan tadi yang tidak batal tadi, yaitu hadis Talq bin Ali itu memiliki cacat. Ada ilahnya, cacatnya. Ini disebutkan cacat hadis tersebut oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Taib. Alasan kedua, seandainya hadis itu sahih, katakanlah sahih itu sebagai, ya, untuk membuka kesempatan bagi orang yang ingin mendebat. Tapi hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Busrah itu lebih didahulukan daripada hadis Talq. Ya, alasannya hadis Talq itu dinasakh atau dihapus oleh hadis Abu Hurairah yang semakna dengan apa? Hadis Busrah. Kenapa? Karena Talq bin Ali ini duluan masuk Islamnya, Abu Hurairah belakangan. Abu Hurairah itu masuk Islam nanti tahun ke-7 Hijriah di saat perang Khaybar. Talq bin Ali ini masuk Islamnya di awal-awal Islam. Jadi ketika Abu Hurairah datang dengan suatu hadis yang mengatakan tidak batalnya wudu orang yang menyentuh kemaluannya, itu lebih didahulukan karena dia menghapus apa? Yang duluan. Kan kita sudah belajar tadi nasikh dan mansukh, bahwa yang belakangan menghapus yang duluan. Saya kasih contoh deh supaya antum tidak pusing. Contohnya, mudir ad-darain misalnya bilang, para santri tidak diwajibkan ikut pelajaran maghrib isya. Hari ini dia bilang begitu. Sepekan kemudian datang pengumuman baru. Seluruhnya santri dari kelas
SD, SMP, SMA wajib ikut kajian maghrib isya. Yang mana yang diikuti? Yang pertama tadi apa yang terakhir? Kenapa? Karena yang terakhir menghapus hukum yang pertama. Begitu maksudnya nasih dan mansukh itu. Nah, jadi Abu Hurairah dia belakangan dia masuk Islamnya. Dia bilang batal wudunya orang yang menyentuh kemaluan. Sedangkan Thalq bin Ali ini masuk Islamnya kapan? Duluan. Dia bilang innama huwa bid'atun mink. Nabi mengatakan bahwa kemaluan itu sama dengan anggota tubuh yang lain, maka tidak batal. Ya, jadi Abu Hurairah yang lebih didahulukan. Itu alasan mereka yang berpendapat dengan pendapat kedua ini. Bahwasanya hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Busrah, ya, itu lebih didahulukan karena dia penghapus atau nasikh bagi hadis Thalq bin Ali. Terus juga alasan yang lain bahwa yang meriwayatkan hadis menyentuh kemaluan membatalkan wudhu itu lebih banyak daripada ya yang mengatakan tidak batal, dan lebih masyhur. Hadisnya lebih masyhur. Jadi perawinya yang mengatakan batal itu lebih banyak. Jadi lebih meyakinkan. Terus alasannya yang terakhir atau sebelum terakhir, hadis yang mengatakan batal ini juga pendapat kebanyakannya para sahabat. Dari banyak sekali para sahabat berpendapat kalau menyentuh kemaluan itu hukum wudhunya batal. Baik dia dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Terus alasannya yang terakhir, hadis Thalq ini, Thalq bin Ali maksudnya, itu dipahami kalau laki-laki menyentuh kemaluan bermaksud menyentuh pahanya namun tidak sengaja yang tersentuh adalah kemaluannya yang berada di balik pakaiannya, sebagaimana yang diceritakan ya dalam hadis bahwa laki-laki tersebut berada di dalam sholat. Mungkin tidak kalau orang sholat dia pegang, dia sentuh secara sengaja? Tidak. Orang sholat pakai pakaian apa tidak? Kecuali kalau orang mandi kan? Orang mandi dari kamar mandi, dia mungkin sekalian berwudu, ya ada kemungkinan dia langsung sentuh tanpa pembatas. Tapi kalau orang dalam sholat, biasanya dia pakai sarung, ya kan, pakai pakaian. Jadi tidak mungkin dia tersentuh secara langsung. Nah, jadi itu ditakwil ke arah sana. Itu alasan pendapat yang kedua ini kuat sekali. Pendapat yang ketiga membatalkan wudu kalau disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai dengan syahwat maka tidak batal. Ini pendapatnya Syekh Albani, pendapatnya Imam Malik juga. Jadi bagaimana mereka alasannya? Alasannya mereka gunakan bahwa hadis Busra yang menyatakan wudunya batal tersebut dimaksudkan bagi yang menyentuh kemaluannya dengan syahwatnya. Tapi kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Inilah yang disabdakan hal huwa illa bid'atun minka. Bukankah kemaluan tersebut itu sekerat daging darimu atau sama dengan daging yang lain? Jadi jadi mereka memperhatikan di sini ilahnya, sebab hukumnya. Kalau kemaluan sama dengan bagian yang lain, artinya apa? Ilahnya adalah tidak adanya gerakan syahwat kalau menyentuh bagian tubuh yang lain. Misalnya dia pegang tangannya, bersyahwat tidak pegang tangan? Pegang lutut? Tidak ada syahwat. Pegang paha tidak ada syahwat. Nah itu sama saja kata Nabi. Tapi kalau sampai tergerak syahwatnya karena menyentuh itu, nah itu baru dia. Tapi ilahnya di sini apa? Karena dia sama dengan bagian yang lain, bahkan tidak bersyahwat hukum asalnya. Itu dia dimaksud. Jadi mereka melihat kepada sebab hukum di sini illah. Dan pendapat yang keempat, ya ini mungkin pendapat yang saya bilang ini pendapat yang kelihatannya lebih berhati-hati sepertinya. Karena dia menyuruh orang berwudu secara mutlak. Karena ya walaupun batal tidak batal tetap berwudu katanya. Tapi hukumnya sunnah.